Barcelona melakukan permainan vertikal pas. Perhatikan gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Rafinha. Ia akhirnya menciptakan sebuah koneksi dan membuat Lamine Yamal memiliki opsi passing baru dan Barcelona mendapatkan sebuah peluang pada ujungnya. Nah, ini momen gerakan tanpa bola dilakukan oleh Rafinha. Dari posisi tidak membahayakan, ujungnya membahayakan dan membuat opsi passing baru bagi rekannya dikala permainan kompak dilakukan oleh lawan. Dan ini momen lain bagi Rafinha. Lihat sensasional cerdiknya Rafinha menciptakan ruang lewat gerakannya dan Koundé mendapatkan opsi passing baru. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Crvena Zvezda dalam lanjutan Liga Champions Eropa dengan skor akhir 2-5. Terlebih dahulu Barca ciptakan gol di menit 13 lewat Inigo Martinez, asis Rafinha. Kemudian Crvena Zvezda samakan kedudukan di menit 27, gol Silas Katompa. Gol kedua Barca dibuat oleh Lewandowski di menit 43, gol ketiga Barca Lewandowski lagi di menit 53, asis dari Koundé. Gol keempat Barca dicetak oleh Rafinha menit 55, asis dari Koundé. Gol kelima Barca dibuat oleh Fermin Lopez, asis Koundé, hat-trick asisnya di menit 76, dan gol kedua dari Crvena Zvezda dibuat oleh Milston di menit 84. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau dari susunan formasi FK Crvena Zvezda di atas kertas gunakan pola 1-4-5-1, sedangkan Barcelona bersama Hansi Flick di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, ini bentuk penyerangan yang dilakukan oleh Barcelona tidak jauh berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Rafinha masuk sebagai false winger. Ia mengikat fullback kanan dari Crvena Zvezda yang bernama Wu. Kemudian Pedri pun memiliki peran lewat pergerakan tanpa bolanya, menarik Kanga sehingga di jarak antara pemain belakang dan tengah dari Crvena Zvezda mendapatkan ruang bagi Barcelona. Yang menjaga sisi kelebaran sebelah kiri bagi Barcelona yaitu Martin double pivot ditempati oleh Frankie dan Casado. Ketika tanpa bola, Crvena Zvezda gunakan shape 4-1-4-1. Salah satu inisiasi yang coba dilakukan oleh Crvena Zvezda bagaimana menciptakan kekompakan rapat padu padat dan membuat opsi yang dilakukan oleh Barcelona bermain dari samping, baik itu dari posisinya Koundé ataupun posisinya dari Martin. Nah, dalam case ini bola coba dialirkan oleh Barcelona menuju ke area Jules Koundé, dan gol pertama Barcelona bukan dari situasi open play teman-teman, karena bentuk pertahanan kompak berhasil dibuat oleh Crvena Zvezda. Opsi yang didapat oleh Barcelona dari situasi bola mati. Rafinha yang menjadi algojo memberikan bola ke posisi Inigo Martinez. Inigo Martinez tidak mampu diredam gerakan tanpa bolanya dan berujung tercipta sebuah gol. Kemudian saat kita membicarakan kekompakan yang coba dibangun oleh Crvena Zvezda, maka sangat amat penting pergerakan tanpa bola dilakukan oleh pemain di atas lapangan agar tercipta ruang dan opsi passing baru itu muncul. Nah, ini momen permainan vertikal pass dilakukan oleh Barcelona. Dari posisi Martin, fullback sebelah kiri dari Barcelona, langsung memberikan bola ke Lamine Yamal dari passing balik oleh Rafinha teman-teman. Yang menariknya, Rafinha dari posisi bawah dengan cepat melakukan pergerakan tanpa bola menuju sektor depan, dan pemain-pemain Crvena Zvezda kesulitan untuk mengantisipasi hal tersebut. Dan ujungnya lihat, Lamine Yamal memiliki opsi passing dan ujungnya tercipta sebuah peluang bagi Barcelona, tetapi efektivitas untuk di momen tersebut tidak dimiliki oleh Rafinha. Kita bicara key point-nya, bagaimana seorang pemain sudah tahu itu ketika lawan kompak pertahanannya 4-1-4-1-nya penting melakukan yang namanya pergerakan tanpa bola lewat konsep triangle pass ataupun third man run, dan itu teraplikasi di atas lapangan bagi Barcelona. Nah, ini grafis lainnya pada saat Rafinha dari posisi yang tidak berbahaya. Lihat, FK Crvena Zvezda mencoba menciptakan kekompakan rapat padu padat, jarak antara lini, jarak antara pemain itu memang menyesakkan. Nah, di sini Lamine Yamal lewat akselerasi
prestasinya, lewat skill individualnya, berhasil mengotak-ngatik pertahanan dari FK, Crvena Zvezda, dan Rafinha pun loss begitu saja tanpa ada pengkawalan, tanpa ada gangguan, dan ujungnya tercipta sebuah peluang bagi Rafinha, dan peluang tersebut bisa disambar oleh Lewandowski dan membuat Lewandowski menciptakan sebuah gol. Nah, Rafinha ini memang unik teman-teman. Ia di atas kertas memang ditempatkan saat menghadapi FK Crvena Zvezda ini bermain di sayap kiri, tetapi roaming dia. Ia kadang beberapa kali bergerak ke sayap kanan atau bergerak mundur ke bawah. Nah, karena pergerakan-pergerakan mobile itulah yang membuat kesulitan bagi lawan untuk mengantisipasinya. Nah, dengan cara seperti itu, ya potensi dari Rafinha pun keluar. Salah satu kemampuan Rafinha kan membuka ruang, membuat ruang. Hal tersebut terbukti pada saat melawan FK Crvena Zvezda ini. Ini grafis selanjutnya, bagaimana Barcelona ketika lawan memadatkan permainan di sektor tengah, maka diarahkan lagi ke samping. Nah, salah satu sasaran yang sering dilakukan oleh Barcelona, dimanfaatkan Barcelona, yaitu posisinya Koundé. Nah, di sini Koundé dicecar, dan memang Koundé pun memiliki kapasitas yang oke dalam memanfaatkan pergerakan dari sektor kanan, dan ujungnya lewat asisnya berhasil dimanfaatkan oleh Lewandowski untuk menciptakan sebuah gol. Nah, peran dari Koundé ini pun luar biasa. Bagaimana improve-nya teman-teman. Awalnya ia sempat protes kepada Xavi Hernandez, kenapa Koundé ditempatkan di posisi fullback kanan. Koundé pun merasa tidak nyaman berada di posisi tersebut. Kemudian pada eranya Flick ini, ya potensi dari Koundé itu memang bisa dikeluarkan penuh oleh Hansi Flick. Nah, ya dari pengalaman dan pelajaran tersebut, kita tidak bisa melepaskan bagaimana kontribusi yang sudah diberikan oleh Xavi juga. Jika Xavi tidak mengaplikasikan Koundé di fullback kanan, kita nggak tahu seperti inilah kemampuan yang dimiliki oleh Jules Koundé. Oke, nah ini grafis pada saat penyerangan attacking dilakukan Barcelona. Strukturnya tetap sama, tak jauh berbeda teman-teman. Martin fullback sebelah kiri masuk menjaga sisi kelebaran sebelah kiri bagi Barcelona, kemudian mengikat ataupun menarik ya Silas Mpumpa untuk track back ke bawah. Jadi seperti pakai 5 pemain belakang Crvena Zvezda teman-teman. Pada dasarnya itu untuk mengantisipasi permainan kelebaran dari Barcelona. Rafinha mengikat fullback kanan dari Crvena Zvezda, teman-teman, Lewandowski, Pedri posisinya tetap sama, Lamine Yamal menjaga sisi kelebaran, Casado, Frenkie tetap menjadi double pivot. Dengan situasi shape yang rapi dari sektor tengah, kembali sulit Barcelona mencoba beberapa momen menusuk melakukan serangan. Dari samping lagi Barcelona mencoba menciptakan sebuah yang namanya peluang. Nah, ini momen dari samping Barcelona memanfaatkannya lagi dan lagi. Koundé sosoknya. Nah, di samping itu Rafinha bisa kita saksikan melakukan pergerakan mundur. Yang tadi sudah maju ke depan, ia mundur. Artinya secara pembacaan permainan, pembacaan posisi teman-teman, ia cerdas sekali. Dan ketika dia mundur, membuat opsi passing baru kepada Koundé. Dikala di area kotak penalti lebih banyak pemain dari Crvena Zvezda, dan ya Rafinha bisa menciptakan sebuah gol. Nah, permainan cutback pun nggak sampai berhenti di situ saja. Nah, dari posisi Koundé kembali ia beri ke posisinya Fermin Lopez, mendapatkan ruang dan tercipta sebuah gol. Nah, salah satu hal yang klasik tentunya jika kita bicara permainan, kenapa diarahkan ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke kiri ke kanan. Nah, teorinya ketika lawan bermain kompak, rapat padu padat, kita memberikan bola ke kanan ataupun ke kiri teman-teman, tujuannya itu untuk bisa merenggangkan strik, untuk bisa menarik shape yang dilakukan oleh lawan. Dalam konteks ini FK Crvena Zvezda kompak, lalu Barcelona bermain dari pinggir, maka tertariklah 4-1-4-1 struktur bertahan FK Crvena Zvezda teman-teman. Ketika itu renggang, ketika itu longgar, maka muncul ruang-ruang yang itu terbukti bisa dimanfaatkan oleh Barcelona, baik itu dari Rafinha, Fermin Lopez, Lewandowski, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, secara kualitas Barcelona di atas rata-rata. Kemudian kedua, pergerakan tanpa bola, pergerakan
bagaimana mencari posisi, itu salah satu poin penting untuk Barcelona bisa memenangkan pertandingan ini dikala lawan bermain sangat rapat. Dan secara kualitas kematangan penyerangan, FK Crvena Zvezda tidak spesial. Dan aku pikir ini kemenangan yang wajar, kemenangan yang harus didapatkan oleh Barcelona di atas kertas. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.